Gus. Waalaikumsalam, Pak Mazin. Alhamdulillah, ini pada kesempatan ini saya ingin bincang-bincang seputar pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Agus ya. Kita nanti ingin melakukan survei observasi di kelas mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Agus. Nah, ini sampai pada materi apa nih Pak Agus ini? Ya, terima kasih Pak Mazinnya. Untuk saya itu sudah sampai dengan materi merencanakan pengolahan. Pengolahan Nah, yang dipekan ini itu ya? Ya, dengan ini merencanakan pengolahan, yaitu untuk pengolahan sayur menjadi minuman kesehatan. Itu besok di kelas berapa nih itu? Besok saya akan di kelas 7E. 7E ya? 7E. 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 Ya. 7E. Tujuan pembelajarannya apa? Oh ya, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang besok akan observasi ini adalah itu siswa nanti mampu merencanakan, Pak. Siswa mampu merencanakan pengolahan sayur menjadi minuman kesehatan. Tujuannya itu ya, untuk anak mampu merencanakan pengolahan sayur menjadi minuman kesehatan. Fokusnya di sayur atau juga dengan buah-buahan ini? Oh ya, untuk semester ini fokusnya di sayur. Sayur. Kalau buah-buahan di semester kemarin. Sayur tapi dibuat untuk minuman itu. Minuman, gitu. Minuman kesehatan. Sayur kan biasanya kan itu kan jangannya. Ya, dimasak gitu ya. Dimasak ya. Tapi ini kita fokus ke sayur itu nanti dijadikan minuman kesehatan. Minuman. Cara ya istilahnya dibuat jus begitu. Kalau fokus atau area pengembangannya nih apa ya. yang ingin dikembangkan dari anak ini ya? Sebenarnya dari tujuan itu kan bisa dirincikan lagi. Ya. Untuk pengembangannya nanti saya akan mengembangkan untuk metode pembelajaran, Pak. Jadi nanti anak saya ingin menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Jadi nanti anak menemukan bagaimana cara mengolah sayur menjadi minuman kesehatan. Ada yang di jus, ada yang mungkin hanya di potong-potong kecil begitu. Berarti kalau dengan discovery learning itu memang anak diarahkan agar menemukan sendiri gitu ya? Menemukan sendiri. Jadi mereka memahami konsepnya dulu, konsepnya untuk olahan ini bagaimana, kemudian artinya. Setelah itu mereka menemukan. Nah, berarti ada dari konsep ya? Dari konsepnya. Konsep apa ini? Konsep pengolahan sayur begini, Pak. Pengolahan sayur. Pengolahan sayur menjadi minuman kesehatan. Menjadi minuman. Terus kemudian artinya, arti dari konsepnya itu misalnya ada dibuat jus, mereka mengerti alat dan bahannya untuk pembelajaran. Berarti ada paham dengan pengolahannya itu. Dari alat-alatnya, terus kemudian bahan-bahannya, langkah-langkah pembuatannya, langkah-langkah pengerjaan. Langkah ya, dan langkah-langkah atau caranya itu. Ya, caranya. Berarti yang di bagian ini di area pengembangan sebenarnya keterampilannya anak ya. Dan itu berarti pada kemandirian juga sebenarnya ya. Ya, kemandirian. Pada kemandirian anak, karena kan anak dituntut untuk menemukan. Jadi kalau di ini ada aspek kemandirian anak bisa menemukan sampai nanti kepada pemahaman konsep dan keterampilannya begitu kan ya. Dan mereka bisa menarik kesimpulan. Bisa menarik kesimpulan. Kira-kira keterampilan apa lagi ini dari proses ini kan areanya kan di perencanaan kan ya, bukan di yang besok ini yang mau kita pelajari kan di perencanaannya, betul. Bukan belum praktek ya. Belum prakteknya. Praktek nanti setelahnya ini ya. Setelah pembelajaran yang besok kita akan survei itu observasi di perencanaan. Nah, mungkin ada hal lain yang ingin ditarget di pengembangan kan karena ini baru pada aspek perencanaan ya. Dari anak ini apa? Nah, berarti anak nanti kan dia akan menemukan. Karena dia akan menemukan, dia mencari dulu, Pak. Mencari dari sumber-sumber belajar. Bisa dari buku, bisa dari internet, dari majalah atau sumber-sumber lain yang pendukung yang istilahnya mengacu pada pembuatan sayur menjadi minuman kesehatan ini.
setelah mereka mencari, otomatis nanti mereka akan menemukan, Pak. Kalau bisa disimpulkan berarti strateginya yang dipakai apa ya? Nah, strateginya gini. Dari anak mencari ini, nanti saya akan strateginya akan membuat kelompok, Pak. Membuat kelompok ya, membuat kelompok. Nah, di kelompok tersebut mereka akan berdiskusi. Masing-masing anggota ini kan setelah mereka mencari kan dia menemukan, Pak. Nah, di diskusi kelompok itu akan disampaikan. Si A menemukan yang begini, si B menemukan yang, mereka berdiskusi di situ. Setelah itu ditarik kesimpulan secara umum. Ya. Berarti kalau tadi ada diskusi, ada kolaborasi berarti ya, kalau mungkin dengan bahasa yang sekarang dikembangkan berarti kolaborasi. Mungkin dia mengembangkan sifat apa tuh kalau dalam profil Pancasila itu? Ya, istilahnya kerjasama, kemudian ada menghargai pendapat. Menghargai pendapat. Berarti ini kalau masuk dalam KSE, kompetensi sosial emosional dia menghargai. Kalau yang bersama kolaborasi ini masuknya apa ini namanya di profil Pancasila? Gotong royong ya, gotong royong. Betul sekali. Tadi juga saya sempat mendengar bahwa ada nanti anak diberikan keleluasaan ya, di sumber belajarnya anak bisa mencari memilih sendiri ya, mencari sumber belajar. Kalau barangnya juga ditentukan sendiri. Barang untuk prakteknya loh. Untuk nanti anak kan merencanakan. Perencanaannya kan sayur kan bebasnya. Silakan menentukan sayurnya gitu ya. Ya, terima kasih. Untuk ini setelah mereka berdiskusi, nanti mereka akan menentukan, Pak. Menentukan mereka menemukan dulu, mencari dulu, sayur yang bisa dijadikan untuk minuman kesehatan itu apa saja jenisnya. Nah, contohnya misalnya wortel, tomat, misalnya ada yang kemarin ada yang bilang sebelum pembelajaran kemarin ya, ada yang pare bisa dijadikan minuman kesehatan ya, mereka bisa mencari seperti ini dulu. Nah, setelah itu mereka akan berdiskusi, kemudian dari hasil diskusi kelompok ini mereka menentukan. Jadi masing-masing kelompok nanti akan berbeda-beda. Jadi ada diferensiasi produknya nanti. Produknya ada, prosesnya juga ada, proses kontennya juga ada berarti ini masuk semua ya, di diferensiasinya. Kalau di awal pembelajaran mungkin ya, anak kan kemampuannya beda-beda. Ini strateginya seperti apa? Saya melakukan tes diagnostik dulu. Tes diagnostik istilahnya untuk mengetahui kemampuan siswa, pemahaman siswa tentang ini pengolahan sayur ini. Caranya gimana tuh yang akan dipolakan nanti di kelas? Saya bertanya, Pak. Bertanya secara langsung berarti ya? Langsung ke anak lisan ya? Ya, secara lisan. Bisa menanyakan tentang pengertian jus bagaimana, pengertian jus apa, begitu kan? Kemudian mengenal bahan-bahannya apa, kemudian mengenal sayur-sayur yang bisa dijadikan minuman kesehatan itu apa saja. Iya. Nah, ini tahapan lanjutannya setelah anak ini mampu, setelah diskusi kan berarti sudah berhasil membuat perumusan perencanaannya. Langkah berikutnya anak berdiskusi gitu. Berdiskusi di kelompok besar itu di kelas. Setelah berdiskusi dalam satu kelompok, kemudian mereka mempresentasikan, Pak. Presentasi di dalam kelas. Nah, satu kelompok mempresentasikan, kemudian satu kelompok tersebut membuka pertanyaan kepada kelompok-kelompok yang lain. Nah, nanti dipersilahkan kelompok yang lain itu bisa menambahkan, memberikan masukan, atau bahkan menyanggah. Menyanggah, misalnya wah tidak setuju dengan yang dipresentasikan. Nah, itu bisa seperti itu. Berarti di sini juga sebenarnya melatih anak ya keterampilan lain selain masalah kompetensi fokus pada masalah sayur dan minuman kesehatan ini kan sebenarnya melatih keterampilan lain juga dalam diskusi, menghargai orang, betul ya? Lain, gitu. Masuk keberanian ya? Keberanian dalam menyampaikan pendapat, keberanian dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. Mental dan menghargai orang lain. Bagus sekali itu. Dan nanti tahapan akhirnya setelah selesai proses ini di pembelajaran yang lain nanti kelanjutannya apa? Nah, kelanjutannya nanti kita akan praktekkan, Pak. Praktek ya. Praktek sesuai dengan kesepakatan dari kelompok yang telah direncanakan ini oleh kelompok. Wah, bagus sekali.
Baik, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, baik di Terima kasih, dalam Pak. pembelajaran. Ya, Semoga tujuannya anak-anak itu pandai, Pak. Pandai dan bisa bermanfaat di kelak kemudian hari setelah anak-anak ini mendapat pelajaran. Oke, Sebenarnya ilmu ini berkembang dan ilmu ini berkelanjutan, Pak. Oke, Berkelanjutan. insya Allah semoga lancar semuanya. Terima Amin. kasih, Pak Agus. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak Mazin. lancar sukses. Ya, restunya juga saling mengingatkan dan mendukung, Pak. Oke, Ya. terima kasih sekali. Ya. Nah, mulai. Pakai masker ya, Pak, ya, Pak? Saya, Pak. Apa? Ya, ini Pak Gus ya, kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya melakukan observasi di kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Agus. Barangkali Pak Agus bisa menceritakan pengalamannya, bagaimana berjalannya kegiatan pembelajaran itu dari bentuk mungkin refleksi dari Pak Agus ini. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Mazin. Saya awali dari tujuan pembelajaran itu, Pak. Ya. Tujuan pembelajarannya yang pada waktu observasi Pak Mazin itu kan kemarin kan siswa atau peserta didik itu mampu merencanakan sayur menjadi minuman kesehatan. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian Pembuatan minuman kesehatan ya, ya dari bahan mampu merencanakan mampu merencanakan Merencanakan. perencanaannya. perencanaan pembuatan minuman kesehatan dari sayur, ya itu tujuan pembelajarannya. Kemudian apa ya? Saya menggunakan metode discovery learning. Jadi anak itu mencari ya, Pak. Mencari untuk mengerti konsep dulu, konsep dari minuman kesehatan itu seperti apa. Jadi mereka memahami dulu, mencari konsepnya, memahami, kemudian mereka mencari di berbagai macam sumber pembelajaran, mulai buku, internet, dan pendukung-pendukung lain yang menjurus kepada pembuatan minuman kesehatan. Ya. Itu dilakukan sebelumnya, Pak. Dilakukan sebelumnya. Kemudian pada saat pembelajaran kemarin itu mereka saya suruh untuk berkelompok. Di situ mereka berdiskusi hasil dari pencarian mereka sebelum pelajaran kemarin. Diskusi di situ, bekerja sama, kemudian antar kelompok, antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya saling mengusulkan berpendapat, Usulan mendapat. kemudian anggota yang lain juga ketika ada yang berpendapat, ada yang usul, saya harapkan untuk selalu menghargai. Nah, dari apa yang direncanakan tadi waktu proses kegiatan di kelas, nah, gimana nih? Capaiannya ini berjalannya lancar sesuai dengan yang direncanakan atau ada kendala apa? Terima kasih. Perencanaan saya kan seperti itu, istilahnya anak mencari dulu ya. Tapi ketika di pembelajaran, ketika anak mencari kan tidak semuanya sama, Pak. Ada yang mencari tapi memperoleh hasilnya sedikit, ada yang banyak begitu ya. Nah, sehingga di satu kelompok itu diskusinya kadang ada yang aktif, kadang ada yang diam aja begitu. Ya, berarti itu ya, di antara anak itu ada yang aktif, ada yang diam, ada yang masih pasif ya. Ya. Capaian. Tapi secara umum kemarin di pembelajaran ya secara umum bisa lah. Kalau untuk mengetahui nih kemampuan awal anak kemarin gimana nih prosesnya Ya. dan apakah itu dari proses untuk mengetahui kemampuan awal anak dan metode yang diterapkan itu betul-betul efektif ya. Sebetulnya kan mungkin Pak Agus melakukan satu tes atau apa bentuknya, apakah itu bermanfaat ini bagi proses selanjutnya. Oh ya, terima kasih.
Untuk itu saya tadi kemarin itu ya, kemarin itu saya melakukan tes dulu Pak. Tes perencanaannya kan akan pertama minuman ya. Jadi minuman istilah lainnya jus gitu ya. Nah, anak saya tanya dulu pengertian jus itu apa, asal jus itu apa, kemudian pemahaman mereka tentang jus itu apa, kemudian sayur apa saja yang bisa dijadikan jus kesehatan sebagai minuman sehat. Mereka mencari Pak. Oh ternyata bisa dari wortel, bisa dari tomat, bisa dari sayur-sayur yang nah, mereka istilahnya banyak sekali varian-varian sayur Pak, varian-varian sayur yang bisa dijadikan minuman kesehatan. Ini dari tes yang dilakukan oleh Pak Agus untuk menjajaki kemampuan anak dengan yang Pak Agus terapkan dalam metode pembelajarannya, ini gimana korelasinya? Terus anak kan mungkin punya kebijakan pembelajaran yang kita bikin begini karena anak kan mungkin punya variasi kemampuan atau mungkin apa ya, model belajar misalnya. Terima kasih. Dengan pertanyaan yang saya lontarkan ke anak, itu mereka akhirnya bisa menentukan Pak. Dalam perencanaan mereka bisa menentukan. Saya ingin mengambil varian sayur A misalnya, sayur A. Kemudian dengan pertanyaan yang saya sampaikan itu salah satunya jus itu apa ya Pak? Kemudian alat-alat yang digunakan itu apa saja, bahannya apa saja, kemudian prosesnya apa saja. Dari pertanyaan itu mereka sudah bisa membayangkan, itu didiskusikan di dalam kelompok. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan kelompok untuk merencanakan minuman kesehatan berdasarkan kesepakatan kelompok tadi. Ada pengaruhnya nggak ini dengan pembagian kelompok antara penjajakan awal dengan plotting kelompoknya ini berdasarkan apa misalnya ada pengaruhnya nggak? Oh saya sebar Pak. Disebar? Ya, dari anak yang sudah paham dengan yang belum saya campur dari satu. Harapan saya anak yang benar-benar sudah paham menjadi tutorial saya bagi anak-anak yang belum paham. Ya. Baik, ini selanjutnya di awal pelajaran kan saya melihat ada kegiatan speaking ya. Ya, speaking. Kegiatan biasa yang dari doa, kemudian speaking. Ini yang ingin dicapai ini apa sebenarnya? Ya pertama karena kemarin kan kebetulan jam saya di jam terakhir ya, anak untuk menumbuhkan semangat Pak. Anak yang nggak ngantuk, kasih speaking. Nah, harapan saya speaking itu ada relaksasi, ada fresh untuk kesegaran otak dan kesegaran fisik juga. Ya. Dengan speaking mereka sudah senang itu mengikuti pelajaran dari tambah semangat dulu Pak. Ini yang saya mungkin di pengamatan saya atau bagaimana yang masih belum tidak merangkum itu ya. Ini yang ini keyakinan kelas atau kesempatan kelas. Oh iya, kesempatan kelas. Karena di mapel saya ini saya menambahkan Pak. Jadi sudah ada kesempatan kelas, ini saya menambahkan. Karena nanti di pelajaran saya kan ada praktek. Ada prakteknya. Jadi ketika pas praktek itu saya tambahkan untuk kesempatan kelas yang mungkin belum ada di kesempatan kelas itu khusus mapel saya. Ketika akan praktek itu kondisi kelas bersih, setelah praktek juga bersih. Itu satu. Kemudian yang tambahan secara umum kan ketika mau ke belakang harus izin, ketika mau masuk harus ketuk pintu, salam, izin masuk begitu. Ya, kalau yang kemarin sekilas saya belum melihat yang itu apa atau mungkin sudah disampaikan Pak Agus di sebelumnya ya? Iya. Kan untuk kesempatan kelas untuk praktek. Tapi memang biasa Pak Agus menyampaikan, menekankan kembali, merefresh kembali dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibikin oleh. Ya, mengingatkan, harus segera mengingatkan kembali. Kemudian mengenai ini metode ya, dan juga mungkin tadi kan sudah ada tes tesnya ya, diagnosa kemampuan anak dan nanti kebijakannya dengan model belajar. Ini diferensiasi dari setelah tes itu apa nih bentuknya yang sebenarnya kemarin paling ditekankan apa? Untuk saya kemarin itu diferensiasinya perbedaannya di masing-masing kelompok itu adalah produk Pak. Produknya ya? Produk. Mereka merencanakan produk minuman itu diferensiasi
pasti itu berbeda-beda dengan beberapa produk. Jadi anak mengalami kesulitan nggak ini? Kesulitan anak? Maksudnya gimana Pak? Dari tujuan yang dibuat oleh Pak Agus, kan punya target-target ya, kamu seperti ini, dengan pola pembelajarannya begini, anak ada kelihatan mengalami kesulitan sehingga mungkin perlu bantuan khusus atau ada yang perlu dimodifikasi oleh Pak Agus misalnya. Oh iya, kadang ada Pak. Pasti anak kadang mau kesulitan ya, makanya kepada teman sebayanya kalau belum puas menjaga jangan bertanya kepada saya gitu ya. Kadang di kesulitan itu kadang dia Pak. Yang pertama itu kadang anak membedakan alat dan bahan itu kadang ada kesulitan Pak. Alat dan bahan itu kadang bercampur-campur. Kadang pisau aja dikatakan bahan. Mengkategorikannya. Ya mengkategorikan itu dengan panduan klasifikasinya itu. teman-teman sebayanya itu kadang kemudian mereka juga bisa memberikan. Kemudian di alur ini Pak, alur proses pembuatannya Pak. Nah di proses pembuatannya ini lah kadang masih banyak sekali yang perlu bimbingan. Perlu bimbingannya contohnya seperti ini Pak. Kadang urutannya itu tidak pas. Urutannya tidak pas, kemudian alat yang digunakan juga kadang pas tapi kurang begitu tepat Pak. Jadi misalnya kayak saringan di perencanaan itu kan muncul kayak alat saringan begitu ya. Saringan yang digunakan kadang masih kecil. Padahal di perencanaan mau membuat jus sebanyak misalnya kalau ditakar itu kurang lebih 1 liter begitu ya. Kalau di kapi kurang lebih 5 atau 4 cup. Tetapi kadang saringan yang digunakan kecil. Istilahnya di alatnya aja ya Pak ya. Alangkah baiknya kalau saringan yang digunakan besar. Berarti itu ya Lebih efektif untuk solusinya. Tadi kan ya. menemukan apa kesulitannya anak, kekurangannya, kelemahannya apa, terus ada sebaiknya yang penggunaan alat, penggunaan langkah-langkah kerja pembuatan itu yang runtut gitu. Kalau misalnya di media apa ya pembelajaran gitu, ada nggak perlu yang menurut bagus perlu lebih disiapkan, diperbaiki agar anak mungkin lebih bisa memahami? Oh ya, perlu sekali Pak. Ya, kayak PPT itu Pak. Ketika saya bercerita saja kan kadang-kadang gambarannya kan masih belum fokus ya Pak. Tapi dengan adanya sorot atau proyektor begitu kan, anak juga fokus Pak. Oh, anak gambarnya seperti ini, langkahnya seperti ini. Itu yang kemarin mungkin belum sempat ditampilkan ya. Iya benar Pak. Ya. Jadi bagus menemukan hal yang bisa ditambahkan untuk semakin membuat anak menemukan apa ya lebih nyata, lebih kontekstual dengan ada visualisasi contoh-contoh gitu ya, proyektor tadi ya. Tapi untuk pembelajaran minggu kemarin pernah saya bawa ke lab. Oh gitu ya. Ke lab komputer, jadi anak saya tekankan untuk mencari ya, mencari proses pembuatan. Oh, di apa lewat internet? Lewat internet, ya, di komputer, di lab, mereka mencari proses pembuatan. Langsung melihat Saatnya jam ke-8 dimulai. Interaksi multi It's time to begin the 8th lesson. tentunya kan diskusi selain project listening anak mencari sumber belajar kemudian kan didiskusikan diskusi bagaimana nih prosesnya, apakah sesuai dengan ekspektasinya ataukah ada kesulitan interaksi multi arahnya antara anak dengan guru gitu, ada hambatan-hambatan nggak? ya kalau ada hambatan pasti ada ya. Kadang anak malu Pak. Malu ya? Tanya. Iya, makanya nih malu. Ya. Tetapi ada anak yang tidak malu Pak. Jadi kan untuk istilahnya untuk menumbuhkan, menghilangkan malu bertanya ini loh Pak, yang agak perlu perhatian khusus ke personal anak. Langkahnya apa Agus mungkin yang bisa untuk jadikan ini gimana ya? Anak berarti kan masih punya problem atau malu-malu untuk berpendapat, baik kepada antara kelompok itu ataupun dengan guru untuk bertanya, untuk memberikan pendapat. Apa yang Pak Agus Saya upayakan pendekatan depan itu? Pendekatan personal. Pendekatan kalau misalnya kelompok, saya melakukan pendekatan kelompok. Nah,
nanti di dalam mendapatkan kelompok itu saya ada pendekatan personal lagi. Kalau anak istilahnya siapa yang mau bertanya mengacungkan tangan kan kadang gitu. Tapi kalau didekati mas gimana kesulitannya apa yang harus dilakukan sebaiknya secara personal gitu lebih mengenal. Ya, di secara personal ya. Ya. Bagaimana nih upayanya untuk secara personal membangkitkan keberanian anak ini dalam diskusi seperti apa menurut Pak Gus? Saya kasih pertanyaan pertama pemancing dulu Pak. Pemancing. Ya. Pemancing dulu, makanya akhirnya mereka bersuara. Bersuara, ya. Ya bersuara, akhirnya mereka bersuara. Kalau dalam aspek ini, aspek keterampilan apa 21 ya, kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, komunikatif ini gimana dari pembelajaran kemarin ini tercapainya seperti apa? Untuk yang kritis ya, kritis ya mereka ada yang bertanya juga. Ketika mereka sudah bekerja secara kelompok, kan dipresentasikan Pak. Ada kemudian presenter itu melontarkan atau membuka pertanyaan. Ada yang kritis, memberikan masukan, memberikan bahkan boleh dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Masukan ada yang bertanya itu termasuk salah satu kritis mungkin Pak. Ya. Kalau Penilaian Pak Agus ini gimana nih? Penilaian Pak Agus sejauh mana ini? Tingkat keterampilannya anak ini. Kalau sebenarnya saya di pembelajaran saya terus terang saya merasa masih anak kurang ini. Punya kemampuan berpikir kritisnya, kreativitasnya, kemudian komunikasinya bisa melihat secara pribadi anak itu masih karena itu belum terbiasa gitu. Dan ini kalau menurut Pak Agus di pembelajarannya dengan Pak Agus sejauh mana nih tingkat keterampilan anak dalam mengasah nalar kritisnya itu dan keberaniannya itu seperti apa dari sebuah anak ini gimana pendapat Pak Agus gimana? Ya masih kurang juga Pak. Masih kurang juga. Masih kurang. Ada beberapa yang sudah berani tapi ada beberapa yang masih belum muncul. Masih belum muncul. Ya. Kalau misalnya dari aspek memang dasar pengetahuannya Pak Agus kira-kira punya punya asumsi itu enggak? Asumsi kan kalau saya mengenal asumsi anak mungkin kenapa nggak bisa melontarkan pendapat karena materi mungkin terlalu berat misalnya gitu atau penguasaan materinya. Kalau Pak Agus melihatnya gimana ya? Ya saya juga sama Pak. Kadang anak kurang penguasaan materi juga sama. Kurang begitu menguasai materi. Ketika disuruh berliterasi kadang mungkin belum maksimal. Ya termasuk ini yang saya tanyakan pengembangan pembelajarannya yang berbasis numerasi dan literasinya ini bagaimana? Ya masih menurut saya masih sedikit kurang Pak. Karena mungkin literasinya perlu ditingkatkan lagi lah. Upayanya apa? Kira-kira menurut Pak Agus yang bisa dikembangkan lagi? Oh ya, yang pertama mungkin ya dari literasi ya Pak ya. Mereka sering membaca buku Pak. Membaca buku, kemudian dikasih tugas-tugas yang istilahnya sumber-sumber belajar bisa secara online Pak. Bisa mencari sumber belajar dari internet. Itu kan banyak mereka mencari membaca dan literasi. Pernah nggak Pak Agus memberikan satu naskah atau satu materi, kemudian kita mencoba untuk menguji sejauh mana kemampuan anak untuk memahami satu satu narasi atau satu apa gitu pernah nggak? Pernah Pak, tapi di pembelajaran yang sebelumnya. Pernah. Bagaimana itu kondisinya itu? Kondisinya ada beberapa yang masih belum muncul Pak. Belum Ya. muncul. Tapi ada yang sudah muncul, tapi ada beberapa yang belum muncul. Oke. Tentang ini asesmennya, proses asesmennya gimana kemarin? Oh ya, kemarin pertama itu saya melihat satu kerjasama antar kelompok, mengaktifkan kelompok, kemudian musyawarah juga masukkan dalam asesmen saya Pak. Karena nanti mereka akan bermusyawarah juga di dalam kehidupan sekitarnya Pak. Di bermasyarakat kerjasama juga tadi sudah ya, rasa tanggung jawab. Kemudian tentunya juga dengan laporannya ya Pak ya. Laporannya untuk tidak ya di kalau aspek pengetahuan ya di sebenarnya akses pengetahuannya di itu Pak, di laporannya. Di laporan. Nah, itu benar Pak.
sekarang bagian akhir ya, yang apa namanya, bagian penutup. Iya. Pak Agus seperti apa ini kemarin? Oh ya, penutup ya. Membuat, kan saya lihat memang ada kesimpulan, tapi yang agak saya belum secara konkret ya di aspek ini, refleksi. Oh iya. Refleksi ya? Iya. Betul ya? Di refleksinya. Ya, ya benar. Kemarin refleksi tidak saya sampaikan. Refleksi. Ya, Itu karena banyak aspek juga sih yang mungkin kita mau kadang-kadang mau menyampaikan dan yang terselip. Ya untuk penutup kan kemarin saya sampaikan kesimpulannya ya. Kemudian materi kesimpulan dari materi itu, kemudian ilmu yang sudah didapat itu jangan sampai stuck gitu ya, jangan sampai berhenti. Tapi mohon maaf itu kemarin refleksinya belum. Ya. Kalau pengembangan cara melarikan kesimpulan kemarin Pak Agus ya kayaknya, Pak Agus sendiri yang atau anak ya kemarin Saya menerangkan juga. melontarkan juga ya. Ya. Jadi memang ada anak di rangsang ya. Anak dirangsang, kemudian nanti kita tarik kesimpulan bersama. Dan saya kira itu satu hal yang baik sekali itu dari berbagai sisi lah. Artinya anak memang dipandu, memberikan bantuan, rangsangan agar mampu untuk menyimpulkan dari kegiatan itu. Mungkin yang agak terselip yang saya amati itu tadi di refleksi itu memang kadang-kadang umum itu di berbagai kesempatan ya. Karena di ujung waktunya udah habisan. Makasih juga ini Pak, masukan buat saya ini. Ya. Yang diferensiasinya barangkali bisa dikembangkan lebih lanjut lagi Pak Agus mungkin. Bagian diferensiasi, baik kan ada konten, proses, produknya ya. Iya. Kemudian konsep produk ya. Produknya. Kalau dari sisi kontennya mungkin Pak Agus bisa punya ide gagasan untuk lebih mengembangkan lagi. Di sisi kontennya ini untuk diferensiasi konten barangkali Pak Agus punya. Oh mungkin kan Pak, ketika itu kombinasi Pak. Maksudnya gini, ketika membuat olahan minuman itu tidak murni satu bahan, kombinasikan dengan bahan. Ya. Kalau kemarin baru satu ya, itu ya. Baru Satu jenis ya. Satu jenis ya. Belum ada kombinasi bahannya. Produknya kalau itu produk berarti. Iya ya. Kalau mungkin dari si anak sumber belajar gitu misalnya. Sumber belajar ya bisa kemana lagi Pak? Buku, internet itu. Kalau kemarin memang saya belum melihat secara ini ya. Atau mungkin sudah dilakukan sebelumnya ya? Sebelumnya Pak. Sebelumnya ya? Sudah. Yang ini, sumber-sumbernya mana gitu kan? Ya. Kemarin kan sudah mulai diskusi kan, Ya. diskusi buku paket, ini buku pendamping. Yang internet kan saya memang di kelas itu nggak tersedia ya. Ya, Nggak mereka tersedia. sebelum pembelajaran itu sudah tak masukkan ke web dulu. Sudah ada ada tugas sebelumnya. Ya, sudah melihat proses pembuatannya begitu. Ini untuk mengatasi keterbatasan di ruang kelas kita yang Ya. memang sumber untuk akses belajar itu agak minimalis ya kelas kita. Secara keseluruhan Pak Agus gimana? Tingkat kepuasan pembelajaran ini. Kalau dari saya tingkat kepuasannya ya kalau dikatakan maksimal ya belum gitu Pak. Kalau kondisinya gimana ya? Pengalaman Pak Agus gimana? Kasar kondisi Kondisian kelas, kondisinya alhamdulillah kemarin ya kondisi Pak. Kondisi ya. Anak disuruh kelompok ya cepat gitu ya. Responsif Pak. Ya. Tadi sudah diagnostiknya dan sudah berjalan alhamdulillah sudah tidak di polas lagi ya, semakin aktif lagi. Yang tadi ada beberapa kendala anak masih mungkin malu-malu untuk berdapat, tapi saya melihat Pak Agus lebih baik daripada saya pernah melakukan proses itu. Anak sebenarnya nggak begitu lancar itu karena mungkin mumet dia membahasanya. Saya melihat ini juga poinnya mungkin materi agak sederhana ya. Jadi anak itu kan tidak terlalu pemikiran yang kadang anak melihat saja udah bisa Pak. Lihat di kalangan gitu ya. Itu sudah bisa. Keseharian barangkali anak sudah keseharian pun mungkin anak sudah sering melakukannya Pak. Jus, bikin minuman ini itu kan. Dan terima kasih Pak, ini masukannya Pak, refleksi Pak. Ya, supaya saya cek dulu nih, kira ada poin-poin lagi nggak ini. Nah, ini perlu kita diskusikan.
rencana tindak lanjutnya setelah ini apa? Setelah kegiatan pembelajaran ini? Oh, setelah kegiatan pembelajaran kemarin ya, untuk minggu depan maksudnya? Saya ini pembelajaran sudah pada tahapan anak kan sudah perencanaan. Perencanaan, tindakan-tindakan seperti apa lagi untuk meningkatkan kompetensi anak. Sekaligus ada poin-poin perbaikannya apa dari kegiatan ini? Oh iya, terima kasih. Setelah perencanaan kemarin, minggu depan ini adalah pelaksanaannya, Pak. Pelaksanaan dari perencanaan. Itu praktek itu. Praktek pembuatan jus sesuai dengan kesepakatan kelompok kemarin. Jadi kemarin anak sudah merencanakan apa saja yang dibawa, apa saja yang mau dibuat itu minggu depan itu praktek. Kalau rencana tindak lanjut dalam bentuk perbaikan pembelajaran, barangkali tadi ada beberapa sisi yang masih merasa lemah itu. Sudah lemah, mungkin poin-poin bisa dijelaskan Pak. Iya, iya. Yang merasa Pak pasti agak lemah itu ingin Pak Agus perbaiki. Saya ingin memperbaiki di aspek ini misalnya. Ya, mungkin saya akan memperbaiki dengan pendekatan personal. Ya, di penutupnya, Pak. Penutupnya saya kurang tadi yang refleksi ya. Itu nanti yang saya tambahkan refleksi. Nah, ini sambil jalan lah, kondisional. Kalau semangat anak kan sudah kelihatan ya, supaya. Ya. Saya kira itu Pak Gus. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemarin sudah kelasnya saya observasi dan memberikan pengetahuan baru bagi saya dengan pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran saya karena mata kuliahnya PHI. Ini sudah hal yang praksis, yang praktek, kegiatannya di lapangan. Terima kasih sekali. Sama-sama, saya juga terima kasih atas masukannya.